Ya, kembali bersama kami penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini usai beredar kabar dirinya terlibat menyusun skenario baku tembak di rumah Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan penyidik tengah menyelidiki dugaan rekayasa skenario kronologi awal penembakan Brigadir Joshua, termasuk mendalami dugaan keterlibatan mantan staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik, mengundurkan diri dari jabatannya pasca Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Fahmi diduga terlibat merencanakan skenario baku tembak dan membuat rilis media dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun Fahmi membantah hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mundurnya penasihat Kapolri dan dinonaktifkannya puluhan personel Polri dari berbagai golongan seakan menjadi momen untuk bersih-bersih di internal Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di tengah bergulirnya penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua yang mencoreng wajah aparat keamanan. Kita akan berbincang dengan Khairul Huda, penasehat ahli Kapolri bidang hukum, dan Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Lemkapi. Selamat sore Pak Khairul, Pak Edi. Selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Saya ke Pak Khairul terlebih dahulu. Dengan mundurnya penasihat ahli Polri, Fahmi Alamsyah, ini merupakan langkah yang tepat menurut Anda? Seperti apa? Iya, penasihat ahli Kapolri itu tugasnya adalah memberi saran, masukan, pertimbangan kepada Kapolri terkait dengan kebijakan kepolisian, ya, kebijakan Polri. Jadi kami bekerja untuk Kapolri. Baik. Sehingga kemudian kalau Pak Fahmi Alamsyah kemarin membantu Pak Sambo untuk satu dan lain hal, itu bukan dalam kapasitas dia sebagai penasihat ahli Kapolri. Baik. Nah, tapi dengan mundurnya dia sebenarnya ada hal yang positif juga, karena memang ada proses yang cukup tidak mengenakan di dalam lingkungan kami di antara para penasihat ahli Kapolri, karena ternyata yang bersangkutan sama sekali tidak menyampaikan bahwa yang pada hari pertama kejadian malam itu yang bersangkutan sudah mengetahui peristiwa itu. Oke. Nah, sedangkan kami diskusi untuk memberi masukan terbaik kepada Kapolri, sama sekali beliau tidak menyampaikan bahwa beliau mengetahui peristiwa itu dari detik pertama atau dari tangan pertama. Baik. Sehingga di antara kami menganggap bahwa tindakannya menjadi tidak proporsional lagi, sehingga kita menyarankan untuk mengundurkan diri gitu. Jadi kapasitas ketika beliau membantu Verdi Sambo tadi adalah bukan sebagai penasehat, tapi lebih ke hubungan personal, seperti itu, Pak Khairul? Betul. Saya juga orang yang termasuk sering dihubungi Pak Verdi Sambo terkait hal-hal yang menjadi bidang keahlian saya sebagai pakar hukum pidana, tapi bukan dalam kedudukan saya sebagai penasihat ahli Kapolri. Oke. Sebagai penasihat ahli Kapolri, kami hanya memberi masukan kepada Pak Kapolri untuk digunakan Pak Kapolri, gitu. Tidak untuk pejabat lain di lingkungan Pak Kapolri. Oke. Di lingkungan Polri maksud saya. Baik, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Fahmi ini sudah tepat ya untuk mundur agar tadi proses berjalan, dan Anda sebutkan tadi di awal bagaimana dalam rapat ketika beliau tidak menyampaikan ada beberapa hal yang cukup kita bisa lihat bahwa ini salah satu bagaimana runutan proses ini berjalan ya Pak Khairul ya. Saya ke Pak Edi juga terlebih dahulu. Pak Edi, tanggapan Anda sama pertanyaannya tadi? Ya, saya kira memang betul kata Bang Khairul Huda ya, karena memang tugas yang kami tahu, tugas seorang penasihat ahli Kapolri itu adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kapolri ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya adalah di luar daripada tugasnya sebagai penasihat Kapolri ya. Karena ya kita juga tahu bahwasannya selama ini memang
ya harus bisa memberikan bantuan ya, memberikan saran kepada Kapolri ya, bagaimana Polri semakin baik, semakin profesional ya, dan semakin mendapatkan trust dari masyarakat. Saya kira itulah mungkin yang selama ini yang kami tahu menjadi tugas daripada seorang penasihat Kapolri. Oke, apakah yang dilakukan Fahmi ini adalah sesuatu yang mencoreng tadi posisi beliau dan juga bagaimana harusnya jobnya tadi memberikan nasihat, masukan, tapi bisa kita katakan berbohong di awal karena sudah tahu sebenarnya sudah ada kejadian di hari Senin itu? Ya, saya kira tentu saja ya, apa yang dilakukan oleh Fahmi ini adalah telah mencoreng ya, termasuk misalnya nama baik Kapolri ya, bagaimana tidak ya, karena memang ini apalagi misalnya kasus yang saat ini mendapat sorotan masyarakat ya, saat ini kasus ini begitu ya, ditunggu perkembangannya oleh masyarakat ya, bahkan kita lihat juga tim khusus Kapolri kemarin juga sudah bekerja maksimal ya, bagaimana caranya memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang kemarin sampai turun drastis ya. Dan saya kira kalau memang dia pun misalnya tidak mundur, tentu saya kira Kapolri juga akan mengambil tindakan ya. Karena itu tidak bisa diterima ya. Apa yang dilakukan oleh Fahmi itu saya kira tidak bisa diterima karena itu sudah barang tentu mencoreng nama baik Kapolri, termasuk Polri secara institusi Polri secara keseluruhan. Oke, Pak Hairul, Anda sebagai penasehat ahli Kapolri bidang hukum tentunya tadi menyebutkan bahwa mengenal sosok Fahmi dan dari awal sebenarnya Pak Fahmi tahu bahwa ada kejadian ini. Dengan kata lain, Pak Fahmi ya, proses masih berlangsung, kita tidak bisa menduga-duga ya, kita tidak bisa menjadi hakim seperti itu melihat ini, harus semuanya terbuka terang benderang. Tapi kalau ada diksi bahwa dari awal berarti Pak Fahmi berbohong, tanggapan Anda? Begini ya, yang bagi kami di kalangan penasihat ahli Kapolri adalah sejak Humas mengumumkan tentang adanya peristiwa tersebut, kami kan berdiskusi apa yang sebaiknya kita beri masukan kepada Pak Kapolri menyikapi hal tersebut. Baik. Karena ini katakanlah peristiwa ini di rumah seorang pejabat polisi, korbannya juga polisi, yang juga melakukan juga polisi, pasti akan berimbas kepada institusi. Kami diskusi, katakanlah ya maraton lah untuk memberi masukan. Senin sore malam itu sudah kita beri masukan tertulis kepada Pak Kapolri, katakanlah seperti itu. Tetap kami sangat dikejutkan ketika sebuah media mengatakan bahwa kronologis yang muncul di awal tentang adanya menembak disusun oleh salah seorang di antara kami yang berdiskusi. Jadi ini yang kemudian menyebabkan kami para penasihat ahli Kapolri mendesak dia. Jadi kalau bukan sekedar menyarankan lah, katanya terlalu halus. Desak untuk Pak Hairul. Ya, ketika Anda dan tim mengetahui tadi fakta ini, komunikasi seperti apa yang Anda lakukan dengan tim dan Pak Fahmi? Apa yang didesak? Apa pembelaan beliau ketika beliau mengetahui ada fakta seperti ini dan Anda dan teman-teman tahu? Pak Ketua kami, Pak Isno, begitu mendapatkan berita ini langsung menyampaikan kepada dia agar menggunakan hak jawab. Karena kami berasumsi ini hoax kan gitu loh. Kami berasumsi ini tidak benar. Tapi dia tidak merespon sampai hari berikutnya baru merespon dan menjelaskan benar dia diminta untuk menyusun draft rilis dan seterusnya. Tentu itu sangat mengecewakan kami di antara para penasihat ahli Kapolri. Karena dalam diskusi itu kan dia juga menyampaikan bahan, data yang pada dasarnya sejalan dengan apa kronologis itu kan begitu. Jadi ini satu hal yang sebenarnya tidak lagi etis. Orang diangkat jadi penasihat ahli Kapolri bukan hanya sekedar ilmunya, tapi punya kapasitas etika yang tinggi juga. Ini integritas dipertanyakan ya, karena posisi ini posisi yang krusial. Betul, makanya Prof Ki itu salah satu penasihat ahli Kapolri bahkan mengultimatum segera mengundurkan diri sebelum Kapolri mengeluarkan rilis tentang perkembangan kasus ini. Kita nggak tahu kalau Pak Sambo akan ditetapkan tersangka. Tapi kami memang mendesak supaya jangan jadi beban Kapolri. Artinya kalau Kapolri ditanya sore hari itu bagaimana keterlibatan Pak Fahmi, dia mengatakan itu sudah tidak lagi jadi penasihat ahli Kapolri. Paling tidak itu yang bisa kami lakukan. Seandainya dia dari awal kan pasti kita katakan kalau itu Anda tidak usah ikut diskusi karena Anda adalah orang yang tahu dari awal peristiwa ini. Terlepas bahwa dia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu sejauh yang dikatakan oleh Pak Sambo. Tapi kita punya common sense, Mas.
Ya. Dia Saya punya common sense gitu loh, bahwa apa ini masuk akal apa tidak, kan Oke. begitu mestinya. Iya. Karena kita makin hari kita makin ya dengan data dan beberapa ya bahasan yang kita dapat tiap harinya semakin punya fakta yang cukup oke, ada apa ini ya sampai orang-orang yang harusnya tadi berintegritas tapi lagi-lagi ya ini agak shock kita jadi kayak wake up call untuk kita bagaimana institusi ini Polri khususnya bisa berbenah setelah ini. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, dengan adanya sosok Fahmi, seorang penasehat ahli Polri berbohong seperti itu karena kedekatan mungkin personal teman seperti itu. Anda melihat di sini Pak Edi, bagaimana harusnya Polri menyikapi warning ini bahwa even sekelas penasehat Polri pun berbohong ya tadi demi hubungan mungkin persahabatan atau seperti apa Pak Edi? Yes, saya kira yang pasti adalah Polri harus hati-hati betul ya, Baik. termasuk Bapak Kapolri dalam hal memilih menjadi penasihat ahli Kapolri ya. Karena memang saya tahu nih Fahmi ini adalah merupakan pengangkatan penasihat ahli Kapolri itu pada zaman Kapolri Idam Aziz ya. Saya kira memang ini merupakan lanjutan dari Kapolri sebelumnya ya. Tentu saja memang ini adalah merupakan bahan pembelajaran untuk Polri ya, bahan bagaimana biar ke depan tidak lagi salah dalam memilih ya. Paling tidak di dalam hal untuk menjadi seorang penasihat ahli Kapolri tentunya yang paling penting adalah integritasnya ya. Harus bisa menjaga Kapolri, harus bisa menjaga institusi Polri ya. Artinya jangan sampai misalnya seperti yang dibilang Prof. Kik itu tadi yang seperti Bang Khairul Huda sampai menjadi beban buat Kapolri lagi ya. Udah diangkat menjadi penasihat Kapolri malah menjadi beban ya. Saya kira ya mundurnya Fahmi sebagai penasihat ahli Kapolri tentunya memang mungkin itulah yang paling tepat saat ini ya. Sehingga tidak memberatkan Polri lagi, tidak menambah beban Kapolri lagi ya. Udah ada masalah kemarin kemudian Pak Kapolri udah susah, udah pusing mikirin ini. Tiba-tiba masih ada penasihat ahli Kapolri yang terkait dalam kasus ini. Dan tentu saja kami harapkan kepada seluruh penasihat Kapolri betul-betul menjaga integritas, betul-betul bisa menjaga Kapolri ya. Bisa menjaga Kapolri, bisa menjaga institusi Polri ya, agar betul-betul bisa semakin dipercaya, semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Karena trust ini mahal sekali harganya ya. Masyarakat menaruh kepercayaan luar biasa kepada institusi penegak hukum ya. Mau itu KPK, Kapolri dan peristiwa ini membuat kita bertanya apakah hukum di Indonesia memang seperti ini. Tapi lagi-lagi saya percaya it's really personal ya, sangat personal. Institusinya baik, tapi mungkin ada beberapa oknum yang tadi yang agak menyimpang. Saya kembali ke Pak Hairul. Pak Hairul, ketika Pak Fahmi ya diduga tadi bekerja sama dengan Pak Ferdi Sambo terkait kronologis kejadian ini. Apakah ada mungkin pembelaan bahwa ketika beliau membantu Ferdi adalah membantu diksi seperti itu. Bagaimana press release atau yang akan diungkap ke publik berdasarkan kronologis yang beliau tidak tahu. Karena beliau tidak ada di kejadian kan. Jadi mungkin ditelepon seperti itu, diceritakan. Atau mungkin membantu untuk sudah tahu kejadian sebenarnya dan mencoba untuk mencari celah agar penggelabuan press release ini tidak tersentuh seperti itu. Analisa Anda seperti apa? Ya tadi seperti saya katakan gitu ya. Setiap orang punya common sense. Baik. Karena begitu ya. Begitu mendengar cerita ada tembak-menembak, ada yang meninggal, katakanlah begitu ya. Didahului ada pelecehan seksual dan seterusnya kan begitu. Orang kan lalu punya naluri kan begitu. Ini benar nggak sih? Oke. Kan gitu. Memang Pak Fahmi mengatakan bahwa apa yang dia tulis dalam draft ini, melalui sambungan telepon kan dihubungi ya. Itu adalah apa yang dijelaskan oleh Pak Sambo. Tapi kan setiap orang punya common sense kan gitu. Itu yang kita sayangkan dan dia sama sekali tidak menginformasikan kepada kami di jajaran penasihat ahli Kapolri pada waktu kita mendiskusikan apa yang perlu kita sarankan kepada Kapolri tentang itu gitu loh. Sehingga posisi dia kan bias gitu loh. Dan ini yang menurut kami patut kami sayangkan. Saya terus terang nggak tahu apakah dia berbohong, artinya dia sebenarnya tahu peristiwa yang sebenarnya, tapi menurut seperti yang diketahui itu saya nggak tahu sama sekali. Tapi yang paling pasti adalah bahwa kita semua di jajaran penasihat ahli Kapolri itu punya common sense. Apa iya? Apa seperti itu peristiwanya?
sehingga kemudian kita mendiskusikan dari hari ke hari berkenaan dengan dari jam ke jam seperti itu, sehingga kemudian bisa memberi masukan yang terbaik kepada Kapolri. Ya, pembentukan tim sus, irsus segala macam itu tidak terlepas juga dari masukan-masukan kami kan, katakanlah seperti itu. Nah, tapi itu kan menunjukkan bahwa ini persoalan yang sangat serius. Tapi begitu salah satu media menyebutkan, barulah kami tahu bahwa dialah yang kemudian selama ini katakanlah membantu menyusun cerita itu yang kemudian kami sayangkan, sehingga sepakat para penasihat ahli yang lain, kita jumlahnya 17, sepakat 16 yang lain meminta yang bersangkutan untuk segera mengundurkan diri supaya kemudian tidak membebani Kapolri, membebani institusi Polri terhadap urusan dia. Urusan dia silakan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas apa yang dia lakukan, karena apa yang dilakukan itu tidak ada hubungannya dengan posisi dia sebagai penasihat ahli Kapolri. Baik. Ya, tadi bahwa ini ya personal oknum. Jadi kita tadi harus memang institusinya bagus, tapi harus tadi integritas para punggawanya ini yang diuji untuk saat ini. Saya ke Pak Edi, dengan mundurnya Fahmi sebagai tadi penasihat Polri dan juga beliau ya akhirnya mungkin ya fakta-fakta ke depannya akan melihat bagaimana keterlibatan beliau. Apakah mungkin Anda juga melihat bahwa beliau bisa jadi tersangka ketika memang ternyata menyusun kronologis palsu seperti itu, Pak Edi? Ya, saya kira saat ini ya, tim khusus Polri masih terus melakukan pendalaman ya, sejauh mana keterlibatan daripada Fahmi ya di dalam membantu ya terhadap Irjen Pol Verdi Sambo ya. Tentu saja memang semua kemungkinan nanti bisa terjadi ya. Tapi saya kira memang ini tentu akan menjadi fokus daripada penanganan tim khusus Polri ya, yang dibentuk oleh Pak Kapolri ya. Dan kami yakin tentu saja memang saya kira tim khusus juga punya penilaian soal ini ya. Baik. Ya, kami yakin Polri punya keputusan tersendiri, dan karena memang sampai saat ini masih melakukan pendalaman-pendalaman ya. Apakah memang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tidak, saya kira nanti tinggal tunggu. Karena memang kalau nggak salah yang bersangkutan memang tidak juga ada di lokasi, tapi mungkin kasih pertelepon ya. Tetapi apakah itu bisa masuk? Saya kira nanti kita tunggu saja hasil daripada tim khusus Polri ya. Nanti akan mengumumkan mana status daripada Fahmi sendiri ya. Baik, Pak Edi, Pak Herul, kita jeda dulu, nanti kita sambung di segmen berikutnya dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.